saya itu berencana Kang. Jadi saya mau liburan di musim dingin di Indonesia. Jadi perkiraan saya nanti September, Oktober, November, Desember, Januari itu Kang ya, 4 bulanan lah. Tapi ini terkendala kebijakan seperti ini. Ya, ini kita tahan dulu ya. Ya, saya menunggu info dulu untuk kemungkinan terutama ini penerbangan internasional di Arab Saudi ini kapan mulai buka kembali. Ketemu lagi dengan Mas Awi. Kali ini saya bersama Kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di mana sih Mas Awi? Ini di wilayah perumahan elit di kota Mekah tepatnya. Dan saya bersama Kang Alman ini, Alman Mulyana ini mau membahas tentang para tenaga kerja Indonesia, para TKI atau WNI yang ada di khususnya di kota Mekah. Ini sekarang ada banyak permasalahan, terutama yang sudah lama-lama tinggal di sini itu sebetulnya keinginan sama, ingin pulang ke Indonesia. Saya, Mas Awi, termasuk kalau di Jeddah Mas Gio. Tapi ini terkendala oleh sekarang Saudi menerapkan aturan baru, yaitu jadi kita itu kalau pulang ke Indonesia itu nggak bisa pulang lagi ke sini dalam waktu dekat. Sebelum COVID-19 ini berakhir. Apalagi seperti kita itu Kang, jadi berharap ingin kembali lagi ke sini. Itu kalau kita pulang nanti, kalau kita nggak bisa pulang ke sini lagi kan kecewa kita. Jadi kita belum prepare untuk exit dari sini, misalnya seperti itu. Apalagi di sini bosnya juga mengharapkan kita nggak balik lagi ke sini, juga banyak mengecewakan orang banyak. Dan oke, saya nanti bersama Kang Alman ini lebih lanjutnya lagi sambil jalan aja lah. Sambil jalan untuk pembahasan tentang para WNI yang ada kesulitan untuk pulang ke Indonesia, yang memang sekarang tidak senormal hari-hari biasa sebelum ada corona. Memang proses untuk pulangnya itu sendiri juga sulit Kang. Jadi sekarang kalau nggak salah kita harus daftar online ke KJRI Kang ya? Iya, dimulai dari beli tiket, terus harus ada tes kesehatan dulu. Kita harus bawa dari sini untuk meyakinkan pemerintah Indonesia yang di sana. Wah, ini Kang, di kota Mekah itu seperti ini Kang. Waduh, sayangnya lari semua. Terbang bukan lari. Terbang semuanya. Di sini tuh kota Mekah itu sebetulnya banyak juga spot-spot yang terindah seperti ini. Walaupun di negara tandus, Mas Awi, di sini tuh Masya Allah tabarakallah ya, ada taman untuk para pemukim di sini ya. Nah, ini kalau sore ini banyak loh di sini yang ngasuh anak sambil olahraga. Jadi begini Kang, di kota Mekah itu WNI atau TKI banyak sekali Kang. Jadi kebiasaannya kalau malam libur, malam Jumat atau malam Sabtu, banyak yang nongkrong di hadikah-hadikah seperti ini. Malam hari di sini Kang, di sini juga itu nggelar tikar sambil minum teh, minum kopi, sambil makan-makan atau bahkan nyate-nyate di sini. Santuy ya. Oke, saya bersama Kang Alman ini nanti akan melanjutkan pembahasan tentang para tenaga kerja yang ingin pulang terkendala aturan. Oke, nanti pembahasannya sambil berjalan seperti biasa di dalam mobil. Oke, sekarang saya bersama Kang Alman sudah go to on the way dan akan membahas lagi tentang keresahan para WNI atau tenaga kerja yang khususnya yang ada di kota Mekah atau pada umumnya di Arab Saudi ini yang mempunyai keinginan yang sama. Sekarang kita mau bahas yang kaburan Kang. Jadi bagaimana proses kaburan, tarhilnya gimana Kang? Ada info belum Kang? Kalau tarhil sih sekarang udah mulai dibuka. Udah mulai dibuka. Berarti yang kaburan atau yang ilegal bisa mulai proses sekarang atau menyerahkan diri sudah bisa? Bisa, udah mulai dibuka sih. Karena kan Saudi sendiri sekarang udah menerapkan new normal. Semua aktivitas udah mulai lagi. Termasuk kantor-kantor tarhil itu sudah mulai dibuka kembali dengan protokol yang harus kita patuhi. Terus berarti yang ilegal atau kaburan
sudah bisa menyerahkan diri atau proses melalui tarhil pulang ke Indonesia. Iya, dengan jumlah yang terbatas. Jumlah terbatas. Kemudian bagi yang ilegal yang mau pulang ke Indonesia, prosesnya yaitu mendaftarkan dulu online melalui KJRI, walaupun dengan sistem siapa yang cepat dulu dia dapat, karena juga terbatas juga pesawatnya, tetapi ini berkesinambungan. Nanti ada penerbangan tahap persatu, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Tapi juga ada syarat-syarat bahwa penerbangan hanya satu kali loh Kang. Iya. Jadi dari pihak KJRI ataupun pihak penerbangan dia tidak bisa menjanjikan balik lagi ke sini. Kebetulan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri mengeluarkan kebijakan baru bahwa semua para WNI yang ada di Arab Saudi ini apabila pulang ke Indonesia tidak dibolehkan lagi masuk ke sini sebelum virus corona ini berakhir. Maka dari itu inilah yang menjadi kendala seperti saya, termasuk saya, Kang Alman. Saya dengar-dengar Mas Gio juga gitu Kang ya? Iya. Jadi pengen pulang tapi terkendala oleh kebijakan ini, sehingga ya terpaksa kita sabar menunggu sampai kapan ini? Ya susah diprediksi sih. Nggak bisa diprediksi ya. Jadi gini loh Mas Awi, kalau ingin yang cutinya dalam jangka panjang, ini sekarang nih kesempatannya. Kalau majikan butuh kita, otomatis diurusin surat perpanjangan cuti. Gitu. Sekarang itu paling tidak harus ngambil cuti itu tuh 6 bulan. Memang cuti itu batasnya 6 bulan. Nah setelah 6 bulan baru kita perpanjang lagi. Sedangkan perpanjang surat cuti di Indonesia tuh ribetnya itu nggak seperti di sini. Jadi itulah keluhan atau permasalahan para WNI yang ada di Arab Saudi ini saat ini. Jadi bagi keluarganya di Indonesia yang menanti-nanti kepulangan suami ataupun familinya, sementara ini harus bersabar aja dulu karena bukan keinginan kita juga seperti ini. Pertama memang ya menunggu dulu ini habisnya atau berakhirnya virus corona ini. Dan sekarang saya bersama Kang Alman ini sedang berada di mana? Di Kota Mekah. Seperti inilah suasananya Kota Mekah. Ini kebetulan di pagi hari, baru jam 9 pagi, setengah 10. Iya. Jadi saya sama Kang Alman ini sekaligus menikmati keindahan Kota Mekah di pagi hari ini. Sebenarnya banyak banget orang yang bertanya ke saya, Bang nggak jadi pulangnya, Bang nggak jadi pulang. Nih, harus teman-teman ketahui bahwa saya itu ingin secepatnya pulang. Sama Kang. Tapi apalah daya, satu, saya tuh nggak mau banyak acara ntar di airport Indonesianya di Soekarno-Hatta. Oh iya, di karantina juga di sana ya. Sebenarnya kalau kitanya nggak positif, kita tuh nggak dikarantina. Cuman waktu proses kita mau dijemput sama keluarga tuh memang benar-benar nggak bisa, harus kita tes dulu. Dan nunggu tes itu kita harus nunggu 1 hari paling tidak. Dan disimpan di Wisma Atlet katanya. Jadi sebetulnya saya itu berencana Kang. Jadi saya mau liburan di musim dingin di Indonesia. Jadi perkiraan nanti September, Oktober, November, Desember, Januari itu Kang ya, 4 bulanan lah. Tapi ini terkendala kebijakan seperti ini. Ya ini kita tahan dulu ya. Ya, saya menunggu info dulu untuk kemungkinan, terutama ini penerbangan internasional di Arab Saudi ini kapan mulai dibuka kembali. Sebetulnya sudah mau dibuka, tapi sekarang ditunda lagi di Riyadh sana itu Kang. Jadi untuk sementara ini ditunda. Jadi inilah yang menjadi permasalahan para WNI yang ada di Arab Saudi ini. Untuk sementara yang menginginkan kembali lagi ke Arab Saudi ini tertunda, gitulah. Makanya ini saran saya, kalau mau cutinya jangka panjang nih sekarang. Oh gitu. Iya. Kalau
kita mau cuti tiba-tiba apa namanya? Biasanya jatah cuti itu untuk satu kontrak 2 bulan. Benar nggak? Nah, kalau kalian misalkan mau cuti dalam jangka panjang nih sekarang, jadi ada alasan ke bos itu. Iya, tapi kalau kita cuti jangka panjang, Kang, kita harus menyiapkan amunisi yang banyak juga. Iya. Jangan sampai kita 2 bulan di Indonesia kehabisan amunisi, kemudian kita Repot ya. repot, kita nggak kerja, nggak ada kepastian bisa balik lagi ke sini gitu. Iya, jadi dilemanya para tenaga kerja Indonesia tuh memang gitu. Kita mau exit dari tempat kerja kita di luar negeri itu harus prepare dari jauh-jauh hari. Kita ini setelah pensiun dari jadi TKI itu mau kerja apa, mau bisnis apa. Iya. Sedangkan itu harus di prepare jauh-jauh hari. Betul. Satu harus punya modal. Itu yang utama, modal itu. Terus informasi tentang keadaan di Indonesia. Kita Iya. mau bisnis nih, tapi bisnis kita tuh udah nggak zaman gitu. Nah, informasi terus pertama modal, informasi Iya. itu harus. Jadi yang perlu dipersiapkan para WNI atau para tenaga kerja yang di Arab Saudi ini, jadi kita sebelum pulang harus kita pikirkan matang-matang kesiapan kita ketika mau tidak balik lagi, yaitu terutama kita harus mempersiapkan apa yang harus kita geluti bisnis di Indonesia. Ya. Itu harus kita persiapkan. Makanya Mas Awi, yang saya perhatiin ini bukan berarti saya mau ngejatuhin moral para tenaga kerja Indonesia dimanapun itu berada. Biasanya kalau udah jadi TKI itu terus berada di jalur itu terus, terkecuali kalau kesininya itu kita menggeluti bisnis. Bisnis itu kan seperti rezeki yang tidak ditentukan, beda sama kalau kita udah kerja di satu majikan, seperti punya rezeki yang udah ditentukan. Satu bulan misalkan gaji 2.000 real, ya udah 2.000 real gitu. Tapi kalau kita di sininya bisnis, kita tuh nggak tahu kapan dapat uang lebih. Jadi salah satu bisnis di sini tuh termasuk ngevlog ini, Kang, ya. Nah, ini juga termasuk income buat kita. Betul. Jadi kita bisa mengembangkan hobi kita atau kemampuan kita gitu. Hal yang paling menyenangkan di era modern seperti sekarang itu punya hobi yang dibayar. Betul sekali. Contoh ya kayak Mas Awi ini ngevlog. Iya, termasuk Kang Alman, teman-teman kita yang di Jeddah gitu. Iya. Ngomong-ngomong ini Kang Alman, ini durasinya terlalu panjang ini, Kang. Oke, siap. Saya kira diakhiri sampai di sini saja, Kang, tentang obrolan ringan kita hari ini, tentang keluhan para WNI yang tidak bisa pulang karena terkendala kebijakan baru di Arab Saudi ini. Ya, semuanya harus sabar. Yang menunggu di Indonesia sabar, nak. Iya, sabar. Yang di sini juga sabar. Insya Allah semuanya ini demi kebaikan keluarga semuanya. Dan sekian tayangan kali ini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Kang Alman dan channel saya juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.